Halo para sahabat Maranatha, salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun berada. Senang hari ini kita kembali berjumpa untuk menaikkan doa-doa kita, menyatakan rasa syukur kita kepada Allah dalam Kristus Yesus yang luar biasa baik untuk Anda dan saya, baik untuk kita semua. Mengawali doa bersama hari ini, saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita mengingat kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Sejak kita bangun pagi sampai kita kembali tidur, kasih Tuhan tidak pernah absen dari kita. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your you have led me through the fire in the darkness night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. So
Saudara-saudara, para sahabat, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikannya dalam hidup kita. Kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Allah yang baik, terima kasih Engkau sudah bersama-sama dengan kami, menuntun dalam doa bersama di hari ini. Dan kami rindu disegarkan oleh kuasa firman Tuhan. Kami rindu untuk membaca, merenungkan, dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Maka bersabdalah untuk kami, ya Tuhan. Buatlah kami tidak hanya menjadi orang-orang yang mendengar atau yang hanya mengerti, tetapi kami sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mau membaca satu bagian Alkitab untuk kita semua. Kita membaca dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyinya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, mendengar. Tetapi yang lebih berbahagia adalah setiap orang yang belajar setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Yang berbahagia adalah mereka yang setia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan adalah nilai dasar seorang murid. Itu prinsip yang mesti dipegang. Bahkan kalau boleh saya katakan, setia itu kita. Setia itu Anda dan saya. Setia itu adalah identitas kita sebagai orang percaya. Sayangnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik mahasiswa, para sahabat, ketika kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa, kita justru kerap kali berlaku tidak setia.
Kita melihat misalnya dalam kisah yang kita baca tadi. Seorang murid yang begitu dipercaya, Yudas namanya. Yudas itu sosok yang begitu dipercaya oleh Yesus. Ia memegang kas. Ia yang memegang uang. Ia yang mengelola seluruh perjalanan Yesus bersama dengan murid-murid yang lain dalam karya pekabaran Injil. Ia biasa yang mengatur pelayanan kasih untuk orang-orang miskin. Tapi rupanya kita membaca di sana, dan kita semua sudah tahu, Yudas justru yang mengkhianati Yesus. Dalam kasih dan kebaikan yang Yudas nikmati bersama dengan murid-murid yang lain, Yudas justru berlaku tidak setia. Mengapa demikian, saudara-saudara? Mengapa orang yang justru melayani bersama-sama dengan Yesus yang menjadi tidak setia? Bukankah seharusnya yang sehari-hari bersama-sama itu lebih setia? Ini sebuah kisah yang justru mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya, teman-teman, para mahasiswa, semua orang percaya, di mana saja. Ternyata keaktifan kita dalam pelayanan tidak selalu mencerminkan kesetiaan kita mengikuti Yesus. Ternyata sibuknya kita beraktivitas di gereja tidak selamanya mencerminkan kasih kita kepada Dia. Tidak selalu kita yang giat itu sungguh-sungguh percaya dan setia. Ini memang ironis, saudara. Tetapi kisah ini mengingatkan Anda dan saya, mengajak kita untuk lebih dalam lagi menyadari apa yang kita lakukan bersama dan untuk Yesus. Kita tidak boleh sekedar menjadi aktivisme. Kita tidak boleh sekedar menjadi orang yang terlihat begitu giat dan rajin. Tetapi apa yang kita lakukan itu tanpa spirit, tanpa kasih, tanpa kesetiaan, tanpa sungguh-sungguh menyadari bahwa ini adalah bentuk persembahan dan ucapan syukur kita kepada Allah, kepada Yesus yang sudah begitu mengasihi kita. Jadi saudara-saudara, saat ini saya ingin mengajak kita, gak usah menstigma Yudas, gak usah membuat stereotip yang begitu buruk untuk Yudas. Dia sudah mendapatkan bagiannya. Tetapi mari kita mengangkat kisah Yudas ini sebagai cermin untuk Anda dan saya. Cermin untuk kita ngaca. Kita melihat diri kita. Apakah seluruh aktivitas yang kita lakukan ini sungguh-sungguh mencerminkan cinta kita, mencerminkan kesetiaan kita kepada Dia? Apakah hidup yang Anda dan saya jalani ini sungguh-sungguh hidup untuk Kristus? Kalau itu sungguh untuk Kristus, maka kita akan setia melayani, memberi, berbuat dengan kasih, tanpa embel-embel, tanpa menuntut ini dan itu. Kita justru melakukannya karena kita mengucap syukur,
kuasa, kasih yang menyelamatkan hidup Anda dan saya, kasih yang menyelamatkan dunia ini. Karena itu saudara-saudara, dalam apapun tantangan yang Anda dan saya hadapi, dalam apapun ujian kesetiaan yang kita alami, mari belajar untuk berpegang teguh kepada Kristus dan firman-Nya. Dia setia dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita seapapun. Karena itu jangan pernah kita tinggalkan Dia. Biarlah kita bersama-sama boleh memuji Dia, mau mengikut Dia hari ini terus kekal sampai kita berjumpa face to face, muka dengan muka dengan Dia. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk kasih dan kesetiaan yang terus Engkau nyatakan hari lepas hari. Biarlah kasih dan kesetiaan yang kami alami membuat kami semakin dekat dengan Engkau, ya Yesus. Membuat kami semakin digerakkan oleh cinta yang tulus untuk belajar mencintai Tuhan, belajar setia menghidupi firman Tuhan dalam kenyataan hidup kami sehari-hari. Sebagai pribadi, juga kami dalam kehidupan keluarga. Bahkan dalam kehidupan berkomunitas, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana Tuhan sudah begitu setia menjaga kami, menuntun kami, memberkati kami dalam ketidaksetiaan kami. Maka biarlah kami juga boleh belajar setia. Karena itu kami mohon, Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami. Tuhan tambah-tambahkan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan. Saat ini kami juga mau berdoa ya, untuk dunia yang masih dilanda peperangan. Untuk kehidupan yang masih diwarnai dengan kebencian. Mari Tuhan nyatakan kasih-Mu yang mendamaikan. Pakailah mereka yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk kemanusiaan, untuk perdamaian. Memelopori karya-karya perdamaian di tengah-tengah konflik dan peperangan. Berkati setiap pemimpin-pemimpin negara untuk mengedepankan perdamaian dunia, ya Tuhan. Karena Kristus sudah mendamaikan dunia. Mendamaikan manusia dengan Allah, juga mendamaikan manusia dengan sesamanya. Kami ingin berdoa juga ya Allah untuk Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami. Para pemimpin dari pusat sampai daerah. Tuhan insafkan dan sadarkan mereka yang bermain-main dengan kekuasaan. Mereka yang berlaku tidak setia dengan janji-janji yang sudah mereka ikrarkan. Yang justru mencari keuntungan pribadi, bukan membela kepentingan masyarakat. Ya Allah, kami berdoa bersama-sama untuk para pemimpin yang berlaku tidak setia. Kiranya Tuhan Allah dalam Kristus Yesus menyatakan kasih dan keadilan-Mu untuk mereka. Supaya mereka boleh berpaling dari yang jahat yang selama ini mereka lakukan. Dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Tuhan mampukan supaya ia dapat menjadi pemimpin arif, pemimpin yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, pemimpin yang berpegang teguh pada konstitusi, yang berkarya tulus untuk sesama,
untuk manusia, untuk rakyatnya sendiri. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia. Tuhan tolong supaya gerejamu boleh belajar setia menghidupi firman, menjadi penyuara-penyuara kebenaran, menjalankan tugas mereka sebagai nabi dan nabiya di bangsa ini. Kami mau berdoa, biarlah umat Tuhan menjadi teladan, menjadi contoh, pribadi-pribadi, komunitas-komunitas yang berlaku setia, yang berpegang teguh pada kebenaran. Kami mau berdoa juga untuk institusi-institusi pendidikan. Biarlah Tuhan Allah memberkati. Terkhusus untuk Universitas Kristen Maranatha, Tuhan berkati kampus ini. Tuhan berkati seluruh pimpinan, dari rektor sampai pemimpin-pemimpin paling bawah. Tuhan berdayakan untuk setia menjalankan tugas panggilan yang sudah dipercayakan. Upaya-upaya pengembangan kampus ini mari Tuhan berkati, supaya kampus ini menjadi berkat bagi banyak orang, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia ini. Berkati para dosen, para tenaga kependidikan, para mahasiswa-mahasiswi. Biarlah mereka semua dapat berkarya mempersembahkan yang terbaik sebagai bukti kesetiaan mereka atas tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang kesulitan dalam mengikuti proses perkuliahan ataupun mengalami kesulitan secara finansial. Tuhan menolong memberkati setiap mereka. Biarlah mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk setiap pribadi yang boleh mengikuti doa bersama di hari ini. Tuhan kenali satu persatu setiap kami. Biarlah Allah Engkau mendengar dan menjawab doa-doa pribadi yang kami naikkan siang dan malam. Ajari kami belajar setia untuk mencari dan memperlakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena itu yang membawa kami untuk mengalami kebahagiaan yang sejati. Ini doa kami ya Allah. Ampuni kami. Bila ada kekurangan, kesalahan yang senantiasa kami lakukan, ampuni ketidaksetiaan kami. Kami mau mengikuti Yesus. Kami mau belajar setia. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, doa bersama ini akan usai dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kita. Biarlah kita kembali sebagai pribadi yang setia. Setia dalam kasih dan kebaikan yang terus kita kecap dari Tuhan. Dan karena itu dalam kesetiaan kita mau belajar untuk mengikuti Yesus. Apapun konsekuensi yang Anda dan saya harus tanggung, setia sampai akhir. Saya mau ikuti Yesus. Saya mau ikuti Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikuti Yesus. Saya mau ikuti Yesus. Ikuti Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus.
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.